Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar kembali bersama Bu Lulus tentang tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Pembelajaran 2 dengan MUPEL, PPKN, dan SPDP. Siapkan alat tulis kalian, catat sesuatu yang penting. PPKN akan mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila ke-1 dan ke-2. Sedangkan SPDP memahami patung dan mencoba membuat patung. Jadi, hari ini kalian praktik membuat patung ya. Masih ingatkah kalian tentang sila-sila pada Pancasila? Nah, tentunya kalian hafal. Tetapi Pancasila itu tidak cukup hanya dihafalkan. Namun, kalian harus dapat menerapkan nilai-nilai yang ada pada sila-sila tersebut. Pada pertemuan ini, nanti kita akan belajar penerapan Pancasila pada sila ke-1 dan sila kedua. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa berlambang bintang. Dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Contoh penerapannya, misalnya poin pertama takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kalian, disiplin dalam menjalankan ibadah, mengawali dan mengakhiri sesuatu dengan berdoa, itu juga termasuk penerapan sila yang pertama, poin 1. Apa yang dimaksud dengan toleransi atau penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain? Misalnya, anak-anak berteman dengan teman yang beragama lain atau punya tetangga yang beragama lain. Kalian tetap harus hidup rukun. Itu juga pengamalan Pancasila yang pertama. Begitu juga dengan poin yang ketiga, hampir sama dengan poin yang kedua ya. Yang kedua adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan 4. Perdamaian. Pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menerapkan nilai yang ada dalam sila kedua. Kalian tolong-menolong dengan teman, saling bantu, menjenguk teman yang sakit. Nah, itu contoh-contoh dari penerapan sila yang kedua. Nah, ini ya. Sudah melakukan semua tentunya. Doa, bersyukur. Apakah hari ini kalian sudah mensyukuri nikmat? Jika kalian masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya udara. Jika belum, segeralah bersyukur kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Menjalankan ibadah, saling menghormati. Nah, ini. Tentunya kalian juga sudah menerapkan Pancasila sila kedua. Oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat tabel
yang berisi penerapan dari Pancasila sila yang pertama dan sila yang kedua yang pernah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Usahakan berbeda dengan apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Pasti kalian lebih banyak praktik penerapan Pancasila sila ke-1 dan kedua. Cukup 3 saja untuk menyebutkan penerapan sila pertama dan juga sila yang kedua. Silahkan kerjakan dulu, videonya bisa di-pause dulu ya, baru kita lanjutkan. Jika kalian sudah selesai, lanjut yang kedua adalah muatan SPDP. SPDP pada kelas 6 awal ini kita akan mempelajari, memahami apa itu patung. Patung itu adalah sebuah karya seni 3 dimensi. Ya. Untuk kegiatan membuat patung, kita dapat menggunakan tanah liat di sekitar tempat tinggalmu. Tetapi kalian kebanyakan kan tinggal di kota ya, jarang tuh ada tanah liat ya, sehingga kita hari ini akan belajar membuat patung dari plastisin. Nah, nanti ketika kalian membuat patung, silahkan didokumentasikan ya, difoto caranya, langkahnya, dan kirimkan ke guru. Bagaimana cara membuat plastisin? Yang kalian harus siapkan adalah 2 cangkir terigu. Catat ya, 2 cangkir terigu. Yang kedua, setengah cangkir garam. Yang ketiga, 2 sendok minyak sayur. Yang keempat, 1,5 cangkir air hangat. Yang berikutnya, pewarna makanan. Sebelum kalian menentukan warna, maka silahkan kalian konsep dulu. Kalian membuat apa? Warna apa saja yang dibutuhkan? Barulah menentukan warnanya. Yang pertama, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah campurkan terigu, garam, dan minyak sayur pada wadah. Silahkan kalian campurkan terigu, garam, dan minyak sayur. Masuk tahapan yang kedua adalah masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan tidak terlalu lembek. Jadi air hangatnya jangan langsung dimasukkan semua ya, tapi sedikit demi sedikit. Yang berikutnya, gulung dan remas-remas adonan tersebut hingga bercampur sempurna. Nah, saat itu plastisin masih berwarna putih seperti gandum. Nah, ketika kalian ingin membuat sesuatu, sudah punya konsep warnanya apa ya? Lalu plastisin yang sudah kalian hampir jadi itu, yang masih berwarna putih, kalian bagi akan menjadi berapa warna. Silahkan dibagi dulu. Terus buat lubang tuh di tiap bagian dari plastisinmu. Setelah kalian buat lubang, teteskan warna yang kalian inginkan. Misal ada biru, coklat, merah, kuning, dan sebagainya. Warna apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat karya kalian. Setelah itu, dicampur lagi sampai rata. Setelah rata, warna-warna yang sudah kalian inginkan untuk membuat patung siap, barulah membuat bentuk patung. Meskipun dari awal kalian harus sudah mengonsep ya, mau membuat apa. Nah, praktik ya.
Silahkan kalian praktikkan apa yang tadi sudah Bu Guru sampaikan dan kirim foto pembuatannya, juga foto hasilnya. Oke anak-anak? Nah, ini Bu Guru punya contoh. Karena kita sedang membahas dengan tema makhluk hidup, jadi silahkan buat patung atau bentuk yang berhubungan dengan makhluk hidup. Bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa bagian manusia, dan lain-lain tentang makhluk hidup. Nah, itu saja pembelajaran 2 pada hari ini. Semoga kalian jelas. Jika kalian masih belum paham untuk membuat plastisin, silakan kalian tonton lagi videonya, pause dulu cara dan bahan pembuatannya. Jika belum jelas juga, bolehlah kalian mencari referensi di internet bagaimana cara membuat plastisin. Selamat berkarya, selamat berkreasi, Ibu Guru tunggu hasilnya. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.